Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ahkamil hakimin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pertemuan kali ini kita akan bahas tentang masalah taubat. Bab tentang taubat. Allah Subhanahu wa taala itu innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Allah menjelaskan dalam kitabnya yang agung bahwasanya Dia mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Orang-orang yang bertaubat kepada Allah setiap kali mereka berbuat kesalahan, mereka langsung bertobat, langsung bersimpuh kepada Allah untuk memintakan maaf dirinya sendiri karena telah melakukan sebuah kesalahan kepada Allah. Jadi para ulama itu mengiaskan bahwasanya taubat itu hukumnya wajib dari segala macam dosa. Sedosa apapun kita wajib untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kemaksiatan itu terjadi antara seorang hamba dan Allah, maka kita minta ampun kepada Allah. Nah, kalau kita memiliki dosa kepada sama makhluk, maka kita harus minta ampun kepada makhluk tersebut. Karena taubat itu ada 3 macam syaratnya. Yang pertama yaitu adalah hendaklah ketika kita bertaubat, ingin sungguh-sungguh bertaubat, maka hendaklah meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Kita setelah maksiat, melakukan zina, mencuri, kita mau tobat, maka kita harus betul-betul meninggalkan kemaksiatan itu lagi. Tidak boleh melakukan kemaksiatan itu lagi. Yang kedua, kita harus menyesal ketika melakukan maksiat tersebut. Kita harus menyesal ketika selesai berdosa kepada Allah. Kita harus menyesal apa yang kita sudah lakukan, berbuat salah kepada Allah. Maka kita harus betul-betul harus bertaubat, harus menyesal ketika bertaubat. Yang ketiga yaitu berniat tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut. Maksiat itu selamanya. Kita janji kepada Allah ketika sudah bertaubat, maka kita harus wajib berjanji tidak akan mengulangi maksiat tersebut. Jadi pertama yaitu hendaklah meninggalkan maksiat tersebut. Dan yang kedua adalah menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga yaitu berniat tidak akan mengulangi taubat, tidak akan mengulangi dosa tersebut. Jadi apabila kemaksiatan itu ada hubungannya dengan sesama manusia, maka syaratnya yaitu yang pertama adalah kita harus meminta ampun pada orang yang kita memiliki salah kepada mereka. Kita zalim kepada mereka, kita suudzon kepada mereka, kita gibah kepada mereka, ya kita wajib meminta ampun kepada mereka bahwasanya kita sudah gibah. Saya sudah gibah antum, Zaid sudah gibah Umar, maka Zaid itu harus meminta ampun kepada Umar. Nah, setelah itu maka sempurnalah kita, taubat kita maka sempurna. Jadi taubat kepada Allah itu ada 3, syaratnya ada 3. Dan taubat kepada manusia ketika kita memiliki salah itu kita harus minta maaf kepada umat manusia. Jadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW
Yaqulu, bahasanya beliau berkata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya saya beristighfar, minta ampun kepada Allah serta bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Jadi Nabi Muhammad SAW itu bertobat kepada Allah 70 kali. Kita setiap hari bertobat berapa kali? Cuma satu, itu pun kalau bertobat. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafi'ni, bahasnya ada juga yang diterangkan oleh hadis wa'an Agharr bin Yasaril Muzanni, bahasnya beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai sekalian manusia, tubu ilallah wastaghfir, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni taubu fil yaumi mi'ata marratin. Jadi karena sesungguhnya saya ini bertaubat dalam sehari 100 kali. Jadi Ibni Yasar ini bertaubatnya setiap hari 100 kali. Bayangkan, setiap hari 100 kali. Kita bertaubat setiap hari, kalau mentok itu ketika sholat 5 waktu. Itu bertobatnya kita kepada Allah. Jadi kita wajib setiap hari itu minimal bertaubat minimal 5 kali ketika selesai sholat fardu. Ada Imam Bishr, bahwasanya beliau pernah diceritakan dia itu menemukan lafadznya Allah Subhanahu wa ta'ala di jalan. Bishr ini seorang yang pemabuk, seorang penjudi, seorang yang penuh dosa kepada Allah. Nah, ketika di jalan, beliau Bishr menemukan lafadz Allah yang dimana lafadz tersebut beliau agungkan, beliau sucikan, dan beliau bersihkan nama tersebut. Ketika sudah dibersihkan, beliau bungkus dengan sesuatu, dan bungkusan tersebut dengan lafaz tersebut diberikan minyak harum, minyak wangi. Nah, seketika itu Bishr pun menaruh dan meletakkan di tempat yang agung, di tempat yang indah, dan tempat yang bersih. Nah, setelah itu beliau Bishr tertidur bahwasanya beliau bermimpi ada sebuah suara yang dimana suara tersebut mengatakan, wahai Bishr, engkau di dunia dan di akhirat akan harum namamu karena engkau telah mengagungkan namaku. Nah, di situ Bishr pun langsung terkejut, langsung bangun, dan seketika itu Bishr pun bertaubat. Dikala itu banyak yang mengatakan Bishr itu sudah hijrah daripada dosanya. Nah, seketika itu Bishr pun menjadi wali min auliya'illahi ta'ala. Jadi kita wajib bertaubat kepada Allah, meskipun bentuk kita seperti apa, kita bagaimana karakternya, bagaimanapun dosanya, kita harus wajib minta ampun kembali kepada Allah. Dosa itu kecil dibandingkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini dibandingkan dosa kita gak ada apa-apanya. Jadi kita jangan malu, kita jangan iri, kita jangan ilfil untuk meminta ampun kepada Allah. Pada siapa lagi kita kembali kecuali kepada Allah, bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum
Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, bahwasanya Allah itu tidak memandang fisik dan harta. Kita minta ampun kepada Allah dengan hati yang bersih. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat daripada hati kita, dari amal kita, bahwasanya kita betul-betul untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang fisik kita seperti apapun, kita tetap hambanya Allah, tetap akan diterima oleh Allah. Kita nggak kaya, kita miskin, itu nggak masalah buat Allah. Jadi kita wajib dituntut untuk bertaubat kalau memiliki dosa. Bentuk apapun kita, sehina apapun kita, tetap kita wajib kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kalian, Allah tidak akan melihat dari bentuk kekayaan kalian. Walakin yanzuru, akan tetapi Allah melihat daripada hati kalian. Hati ini ingin apa enggak kembali kepada Allah, ingin apa tidak untuk bertaubat kepada Allah. Jadi a'malikum, jadi perbuatan kalian ini, hati dan perbuatan kalian yang menyebabkan kalian diampuni dosa-dosanya. Jadi intinya kita kalau minta ampun kepada Allah memang betul-betul tadi ada 3, yaitu hendaknya meninggalkan kemaksiatan yang dilakukan. Itu syaratnya kita mau bertaubat, tidak boleh melakukan lagi ketika sudah bertaubat. Yang kedua, menyesal ketika sudah melakukan perbuatan tersebut. Yang ketiga, yaitu berniat tidak akan kembali mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Itu syaratnya kita bertaubat kepada Allah. Jadi mudah ketika istighfar, astagfirullah, bersihkan hati. Dan juga bertaubat kalau memiliki salah sesama manusia, itu bertaubatnya kepada siapa? Minta ampun kepada orang yang kita merasa memiliki kesalahan kepada mereka. Wa atubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jadi bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi kita wajib dituntut bertaubat ketika memiliki salah. Jangan sok kita bahwasanya masih muda, masih tua. Jangan sok kita memiliki hati yang sombong, bahwasanya kita umur masih panjang, masih muda. Ketika memiliki kesalahan, dosa, maka segeralah minta ampun kepada Gusti Allah. Karena umur itu tidak mesti, ada yang ketika sudah bayi meninggal, ada yang sudah balik meninggal, ketika remaja meninggal. Apa kita patokan untuk tidak bertaubat kepada Allah? Umur masih panjang, tidak. Hanya kita tidak memiliki itu semua. Itu semua haknya Allah. Kita haknya adalah seorang hamba yang ingin betul-betul kembali kepada Allah. Nabi pun dia ketika bertaubat setiap harinya adalah 70 kali setiap hari. Itu Nabi. Dan Imam Ibnu Yasar, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehari itu 100 kali. Biasanya penerangan di hadis ini bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling giat beribadah kepada Allah. Nabi Muhammad sudah dijamin surga, sudah dijamin dosanya diampuni. Tetapi kenapa kok masih bertobat? Karena itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bentuk rasa hormat kepada Allah. Dan sesungguhnya beliau adalah seorang guru yang mengajarkan memohon ampun kepada Allah. Beliau adalah satu-satunya manusia yang mengajarkan kita untuk meminta ampun kepada Allah dan memerintahkan umatnya agar senantiasa beristighfar. Kalau berenung, beristighfar, angan-angan dosa-dosa kita.
beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang kita lakukan itu kita harus jauhi kemaksiatan, hindari kemaksiatan, karena itu nantinya akan merugikan kepada kita sendiri. Jadi di sini mudah-mudahan semuanya paham dan kedepannya bisa bermanfaat, dan semoga kita bisa bertaubat sama-sama dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa kita dan meridhai kita untuk kedepannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan manfaat dan berkah. Mungkin cukup di malam hari ini, kurang lebihnya kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.